لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum sahabat. Berikut ini adalah cerita perjalanan haji kami tahun 2016. Kami diinformasikan oleh adik pada tahun 2011 itu agar segera mendaftar haji, kata mereka. Antriannya hanya 2 tahun. Ternyata kami harus mengantri 5 tahun. Baru bisa berangkat. Kami buru-buru ke Bank Syariah untuk mendaftar dan membuka tabungan haji serta membayar setoran awal agar dapat porsi dari Departemen Agama. Mendapat porsi haji ini sangat penting. Toh kita hanya membayar setoran awal, pelunasannya nanti pada waktu kita mau berangkat. Kalau kita tunda-tunda setoran awal, maka nama kita tidak masuk dalam antrian calon jemaah haji di portal Departemen Agama. Antrian calon jemaah haji ini bisa menjadi lama karena pada saat yang bersamaan dari seluruh Indonesia orang-orang mendaftar dengan setoran awal. Sementara dalam penantian antrian calon jemaah haji ini kita bisa makin cepat kalau calon jemaah haji yang sudah mendaftar itu meninggal dunia atau menunda keberangkatannya karena sakit atau karena hal lainnya. Jadi sangat penting untuk pendaftaran untuk setoran awal agar dapat porsi haji. Kenapa antrian keberangkatan para calon jemaah haji bisa 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun? Ada beberapa faktor. Pertama adalah kemampuan finansial kaum muslimin di Indonesia meningkat sehingga mereka ingin berangkat haji. Kedua, kesadaran kaum muslimin bahwa kalau mampu, wajib hukumnya berangkat haji. Ketiga, kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi tidak sebanding dengan minat orang Indonesia berangkat ke Tanah Suci Mekah. Jadi kesimpulannya, kalau punya uang untuk pendaftaran setoran minimal atau setoran awal, segera dilakukan. Karena kalau makin lama, berarti umur kita makin tua. Karena perjalanan haji ini dibutuhkan kekuatan fisik, bukan hanya uang. Sebenarnya dalam perjalanan haji ini ada 2 tipe atau 2 model. Pertama haji mandiri, kita urus semuanya dan buku-buku paket manasik juga diberikan oleh Departemen Agama. Kalau dengan KBIH atau pembimbing haji, kita ada jadwal untuk manasik haji, belajar secara detail apa-apa yang diperbolehkan dan yang dilarang selama menunaikan ibadah haji. Kalau dengan KBIH, segala administratif diurus oleh KBIH. Kita tinggal bayar atau melengkapi dokumen yang wajib dilakukan. Kami masuk asrama haji sekitar jam 9 malam habis isya. Kemudian menunggu untuk dibagikan real dari Departemen Agama masing-masing kalau tidak salah 1.500 real. Habis subuh kita langsung berangkat ke bandara. Perjalanan dari Jakarta ke Jeddah di Saudi Arabia sekitar 9 jam. Jadi kelelahan kita sebelumnya di asrama haji, kita istirahat di pesawat. Sesudah sampainya kami di Bandara Jeddah di Saudi Arabia, kami disambut udara panas yang kering. Karena pada waktu itu memang masih musim panas. Nasihat
para pembimbing jangan lupa banyak minum dan pakai masker karena banyak sekali debu. Dari Bandara Jeddah kami naik bus beramai-ramai rombongan ke kota Madinah. Kotanya bersih dan keren sekali. Jalannya, begitu juga penginapan-penginapan untuk para jemaah haji. Sejak di asrama dan kita menaruh koper kita tidak memonitor lagi sampai Bandara Jeddah. Namun ketika masuk hotel, kita harus mengurus koper kita sendiri sampai ke ruangan penginapan di kota Madinah. Di Madinah inilah kita sholat arba'in selama 8 hari di Masjid Nabawi dan ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Di kubah berwarna hijau di atas, disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan bersama para sahabat. Pada hari berikutnya kita juga ziarah ke Masjid Kuba, Masjid Qiblatain, 2 kiblat, Masjid Sab'ah, makam syuhada di Uhud. Di situ ada makam Hamzah, paman Nabi, percetakan Al-Quran dan perkebunan kurma. Sahabat saya yang di tengah ini Pak Agus telah mendahului kita. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga beliau husnul khotimah. Selama di Masjid Nabawi, sholat arba'in, wajib hukumnya bagi kami rombongan untuk sholat di masjid. Kalau kita sudah lelah atau menunggu sholat berikutnya, kami sering tidur-tiduran di luar atau di dalam masjid. Dan percayalah sahabat, sesudah pulang haji nanti para sahabat akan merindukan suasana seperti ini. Menakjubkan, mengharukan. Alhamdulillah kalau yang sudah pernah merasakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa sholat di tempat ini dan di Masjid Haram di Mekah luar biasa imbalannya. Orang berbondong-bondong ke Raudah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keriuhan di video di atas karena Raudah tempat makam Rasulullah dibuka, berbondong-bondong orang berziarah dan sholat. Saya pun bisa sholat di situ pada tengah malam. Sekitar jam 12 malam dari hotel, saya ke Raudah dan bisa sholat di sana. Itu pun penuh sekali, luar biasa. Inilah suasana sesudah sholat Isya. Syahdu sekali. Orang ramai-ramai keluar masjid. Berikut adalah arsitektur bagian dalam Masjid Nabawi yang sangat indah dengan cat-cat yang tidak terlalu menyolok tapi mempengaruhi suasana untuk ibadah di dalamnya. Sangat menakjubkan dan sangat indah. Di dalam masjid atau di luar masjid, makanan dan minuman berlimpah ruah. Silakan Anda makan sekenyangnya, sehingga tidak ada orang yang berebutan. Semuanya tertib, antri untuk mendapatkan makanan dan minuman. Yang justru antri adalah
orang selalu berdesak-desakan untuk masuk ke dalam masjid. Kalau Anda terlambat, akan Anda dapat di pinggir atau di tempat yang kurang Anda sukai. Raudhah adalah makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sedangkan Siti Aisyah dimakamkan di makam Baqi. Sedangkan Ali bin Abi Thalib dimakamkan di Irak. Inilah pemakaman Baqi di luar Masjid Nabawi. Wanita sepertinya dilarang masuk sehingga hanya kaum pria yang bisa masuk ke sini. Kalau kita lihat di sini yang diajarkan Rasulullah dan para sahabat, makam itu hanya sederhana. Ini adalah makam Utsman bin Affan, Khalifah ketiga. Tidak ada seperti makam-makam yang kita lihat, seperti dibangun bagus-bagus, kubah-kubah yang menakjubkan. Sementara Rasulullah dan para sahabat mengajarkan bahwa makam itu sederhana, hanya ditumpuk batu cukup. Raudhah itu milik Bunda Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia dimakamkan di Baqi, tidak di rumahnya sendiri di samping Rasulullah? Menurut hadis, nanti menjelang hari kiamat, Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi, membunuh Dajjal, menghancurkan salib-salib, dan membunuh babi. Dan beliau akan hidup 40 tahun, meninggalnya akan disolatkan oleh kaum muslimin. Seorang ustadz terkenal menginformasikan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan dimakamkan di samping Rasulullah di Raudhah. Ini adalah Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau hijrah dari Mekah mau ke Madinah. Sebelum masuk ke Madinah, beliau tinggal beberapa hari sambil menunggu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat yang juga keponakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menikah dengan anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Fatimah Az-Zahra. Masjid Qiblatain atau Masjid Dua Kiblat. Memang ada dua kiblat di masjid ini. Karena pertama kali kaum muslimin sholat menghadap Masjidil Aqsa di Yerusalem. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kaum muslimin sholat menghadap Masjidil Haram di Mekah, tepatnya menghadap Ka'bah. Museum ini menceritakan mengenai beberapa ayat Al-Quran, kodifikasi Al-Quran, serta sejarah Ka'bah dan pembangunannya. Begitu juga peninggalan penguasa-penguasa masa lalu. Ini adalah tempat percetakan Al-Quran yang disebarkan ke seluruh dunia, termasuk yang dibagi-bagikan di Masjidil Nabawi dan Masjidil Haram. Ini termasuk dari paket
yang diadakan oleh Departemen Agama. Mampir ke toko kurma. Jabal Uhud adalah tempat yang penting dalam sejarah Islam. Disinilah kekalahan kaum muslimin berperang dengan kaum Quraisy sebelumnya menang dalam perang Badar. Di sini pula lah paman Nabi Hamzah yang mempunyai julukan sang pemburu singa tewas, ditombak oleh pembunuh bayaran yang dibayar oleh Hindun, istri penguasa kaum Quraisy Abu Sufyan. Hindun dendam karena keluarganya ayahnya terbunuh oleh Hamzah pada perang Badar. Sehingga waktu tewas tertombak, Hamzah dibelah dadanya, dimakan jantungnya oleh Hindun. Kelak sesudah masuk Islam, Hindun akhirnya membela panji-panji Islam menjadi panglima perang wanita. Lama Rasulullah SAW tidak berbicara dengan Hindun walaupun dia sudah masuk Islam karena kekejamannya kepada paman Hamzah sebelumnya. Ini dia makam paman Nabi Hamzah, sangat sederhana. Sesudah 8 hari di Madinah, kami berangkat ke Mekah. Jadi teman sekamar kami itu ada 5 orang di Madinah dan akan 5 orang lagi tapi berganti personil. Nanti kami mampir di Bir Ali Mikot untuk memakai pakaian ihram sebelum sampai di Mekah. Perjalanan dari Madinah ke Mekah tidak dekat. Menurut perkiraan saya waktu itu sekitar 400 km, yaitu jarak antara Jakarta dan Semarang. Namun karena jalan rayanya bagus, mulus, seperti jalan tol, tidak terasa perjalanan ke Mekah ini. Nanti sebelum masuk Mekah akan ada checkpoint di mana non-muslim tidak boleh memasuki kota Mekah. Saya membayangkan betapa beratnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, meloloskan diri dari gua bersama sahabat dekatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, berjalan di kegelapan malam atau di terik matahari menuju Madinah. Luar biasa berat. Tidak berapa lama kami tiba di Bir Ali. Kami berganti pakaian memakai ihram karena inilah yang disyaratkan sebelum mencapai kota Mekah. Bir Ali adalah tempat yang indah, gedungnya bagus, arsitekturnya arsitektur Islam, bersih, tidak terlalu ramai karena para jamaah haji melakukan pemakaian baju ihram di tempat ini. Demikian sahabat, sampai ke bagian selanjutnya, bagian 2, kita ke Mekah Al-Mukarramah.